Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sekali lagi ibu-ibu yang bercadar dibuka aja bu, karena sesama perempuan kok. Iya, karena ada beberapa kejadian itu laki-laki pakai cadar bu. Benar, itu sudah terjadi beberapa kejadian. Ya, ada laki-laki pakai cadar. Jadi yang pakai cadar dibuka aja. Yang nggak mau buka itu dicurigai itu. Jangan laki-laki itu. Hadis 84 an Anasin radhiyallahu anhu qala kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif fashaka al-muhtarifu akhahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bih. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti Muslim. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua bersaudara, dan salah satunya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu, sementara yang lain bekerja. Maka, ya, yang bekerja ini mengadukan saudaranya yang nggak bekerja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali kamu diberikan rezeki dengan dia. Dikeluarkan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Jadi hadis ini ibu-ibu menceritakan ya, Anas bin Malik bahwa di zaman Nabi itu ada dua orang bersaudara. Nah, yang satu kerjaannya nuntut ilmu aja, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu lagi bekerja dan hasil kerjaannya juga buat saudaranya tersebut. Rupanya lama-lama yang bekerja ini ngadu ke Rasulullah, karena dia yang bekerja sementara saudaranya yang lain yang nggak mau kerja tapi asyik nuntut ilmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu diberikan rezeki sama Allah gara-gara dia. Ya. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama. Anna man inqata'a li talabil ilmi wa tafaqquhi fi ahkamid din li hifdzi syari'atillah fa inna Allah yuhayyi' lahu man yaqumu bi syu'unihi wa yakfihi hajatihi. Wa orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu ya dan mempelajari hukum-hukum agama, tentunya tujuannya dengan niat yang benar ya. Apa itu? Untuk menjaga syariat, membela syariat. Maka Allah pasti akan mempersiapkan untuk dia orang-orang yang akan mencukupi kebutuhannya. Iya. Makanya ibu-ibu sekalian, nggak usah khawatir. Kalau kita tujuannya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita benar, ya, menguasai ilmu dalam rangka menjaga syariat, Allah pasti berikan kepada orang seperti ini kemudahan-kemudahan. Nah, makanya kita lihat ya, di zaman para ulama terdahulu, ibu-ibu sekalian, Masya Allah,
Pernah ada 3 ulama, Muhammad ibn Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, satu lagi Muhammad bin siapa, 3-tiganya namanya Muhammad nih. Yang kemudian 3-tiganya menjadi ulama besar. Ketika mereka menuntut ilmu, mereka ya karena sibuk dengan ilmu, maka 3 orang ini rupanya apa yang terjadi ibu-ibu? Bekalnya kehabisan, habis bekal mereka. Iya. Akhirnya 3 orang ini bersepakat, gimana caranya agar tetap bisa menuntut ilmu dan bisa mencari makan. Maka yang bertiga ini berkumpullah, lalu berkata, gimana kalau kita gantian aja deh. 2 orang menuntut ilmu, 1 orang kamu cari kerjaan sana. Iya. Nanti besoknya lagi gantian terus begitu. Ya demi untuk bisa menuntut ilmu. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Apa yang terjadi? Allah ingin menolong mereka bertiga. Karena memang niatnya mereka benar. Allah tahu kejujuran mereka dalam menuntut ilmu. Rupanya ya khalifah di zaman itu bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat ada 3 penuntut ilmu yang sedang kesusahan. Ya. Lalu di pagi harinya khalifah ini pun langsung bangun. Ya, karena di situ dalam mimpinya disebutkan tiga penuntut ilmu, disebutkan nama-namanya, ibu-ibu. Maka kemudian khalifah ini menyuruh pengawalnya, coba kamu pergi ke daerah sana. Semalam aku bermimpi, aku melihat ada 3 penuntut ilmu yang sedang kesusahan. Iya. Dan bawa ini uang 100 dinar. Maka kemudian pengawal pun pergilah ke tempat yang dimaksud. Dicarinya ternyata bertemu. Dan ternyata benar. 3 orang ini sedang kesusahan. Dan mereka sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diserahkanlah 100 dinar itu untuk para penuntut ilmu tersebut. Subhanallah. Sampai demikian Allah Subhanahu wa ta'ala membantu orang-orang yang ingin benar-benar untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau memang tujuan kita ingin membela syariat Allah, walaupun manusia semuanya nggak suka sama kita, Allah pasti bela kita. Nah ini faedah yang kedua. At-targhib fi musa'adati ahli al-ilmi wa tullabi. Hadis ini memberikan kepada kita faedah anjuran untuk membantu para ahli ilmu dan para penuntut ilmu, Ibu. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang menuntut ilmu, dan mereka Masya Allah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan Ibu punya kelebihan, bantu, Bu. Sebab itulah insya Allah sebab rezeki ibu diberikan oleh Allah gara-gara itu. Ya. Kita ngelihat misalnya ada penuntut ilmu, Masya Allah ini orang bagus menuntut ilmunya, sungguh-sungguh dia berusaha menghafal matan. Dan kita lihat dia ternyata secara faktor ekonominya kurang. Terus ibu bilang, udah kamu nuntut ilmu aja, aku yang jamin kamu. Aku yang biayai kamu. Masya Allah. Ini besar pahalanya ibu-ibu sekalian. Kalau zaman sekarang kan istilahnya orang tua asuh lah ya. Itu bagus banget ibu. Karena kita ingin sekali banyak tumbuh anak-anak kaum muslimin yang betul-betul berilmu. Ini yang kita butuhkan Pak Bu. Zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini kita lihat Masya Allah ngeri berbagai macam syubhat, berbagai macam fitnah,
Demikian pula dai-dai kepada kesesatan, banyak banget Pak Bu. Maka gimana caranya ini? Agar banyak anak-anak kaum muslimin yang bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi mutamakin dalam ilmu, bahkan menjadi ulama untuk membantah kesesatan, ya, memahamkan manusia tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bu, kalau ibu membiayai seorang anak untuk menuntut ilmu dan ternyata jadi ulama, itu pahalanya ngalir terus sama ibu, ya, ngalir terus, masya Allah. Faedah selanjutnya, yurzaqul insan bisababi man yu'iluhum. Seorang insan diberikan oleh Allah rezeki disebabkan adanya orang yang ia tanggung hidupnya. Artinya kalau kita menanggung hidup seseorang, Allah akan jadikan rezeki buat kita, Pak, Bu. Barokah dalam rezeki kita itu. Iya. Masya Allah ya Ibu sekalian. Dan saya melihat sendiri, ya, orang yang menanggung hidup orang lain tuh barokah Pak hidupnya, Pak. Iya. Maka jangan kita menganggap kalau kita menanggung, apalagi anak-anak yatim ya Pak Ibu, yang mereka itu kehilangan ayahnya dan masih kecil. Jangan kita menganggap saat kita menanggung hidup anak yatim itu duit kita bakalan berkurang. Enggak. Justru dengan cara seperti itu Allah bukakan pintu-pintu kebarokahan dalam apa? Rezeki kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang menanggung hidupnya anak yatim nanti seperti ini di surga. Dekat, Masya Allah. Kalau kita pengen, ya, di surganya ketemu Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, silakan ibu-ibu menanggung hidup anak yatim, Bu. Ya. Faedah selanjutnya, jawazu idharis syakwa liwaliyil amr. Bolehnya memberikan pengaduan kepada ulil amri. Karena orang ini mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah waktu itu sebagai seorang ulil amri tentunya. Seperti ini tidak apa-apa. Faedah selanjutnya Ibu, ta'zimu amrid din aktsar min amrid dunya. Urusan agama itu jauh lebih agung daripada urusan dunia, Ibu. Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW bayangkan ketika kakaknya atau saudaranya mengadu, ya Rasulullah, dia nggak mau kerja, ya Rasulullah, kerjaannya nuntut ilmu aja. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan apa? Bisa jadi kamu diberikan rezeki gara-gara dia. Rasulullah tidak manggil saudaranya, kamu kenapa nggak mau kerja? Rasulullah nggak manggil saudaranya yang sibuk nuntut ilmu itu. Kenapa kamu, ya, nuntut ilmu doang, nggak mau cari kerja? Tidak. Ini menunjukkan ibu-ibu, ya, bahwa urusan agama lebih agung daripada urusan apa? Dunia. Iya. Walaupun salah juga ya, kalau ada orang yang kerjanya ibadah tapi nggak mau cari apa? Ya, nggak mau cari usaha. Iya. Faedah selanjutnya, yang bagi ala talibil ilm an yaksiba quwwatahu bi'irqi jabinihi wa alla yakuna 'ala 'alan nas fal yadul 'ulya khairun minal yadis sufla. Namun selayaknya, kata beliau, penuntut ilmu itu hendaknya juga tetap berusaha untuk bekerja supaya tidak menyusahkan orang lain. Karena apa? Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di mana? Di bawah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke bab al-istiqamah. Ini bab yang berat nih Bu. Iya. Berat bukan dalam artian membacanya Bu.
Tapi dalam prakteknya, Bu. Karena untuk istiqomah ini ya Allah, ya berat banget ya. Kita hidup di dunia ini, kita punya syahwat, kita punya hawa nafsu. Setan dan bala tentaranya juga berusaha sekuat tenaga untuk ya menyesatkan kita. Belum lagi di zaman kita ini penuh fitnah syubhat, fitnah syahwat yang luar biasa, subhanallah. Makanya ibu-ibu sekalian, untuk istiqomah di zaman ini, Masya Allah, berat ibu. Makanya kalau ada orang diberikan oleh Allah keistiqomahan, di zaman yang penuh fitnah seperti ini sampai meninggal dunia, wallahi, itu pemberian yang luar biasa. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim, Imam An-Nawawi rahimahullah, membawakan surat firman Allah dalam surat Fussilat ayat 6. Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Maka hendaklah kamu istiqamah kepadanya dan hendaklah kamu mohon ampun kepadanya. Allah di sini menyuruh kita istiqamah, lalu Allah menyuruh kita untuk istighfar. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan ibu, bukan syarat orang yang istiqomah itu tidak pernah berbuat maksiat. Bukan syarat disebut orang soleh itu tidak pernah berbuat maksiat. Ya. Tapi orang yang istiqomah itu terkadang jatuh kepada maksiat. Namun bedanya ia ketika ia jatuh kepada maksiat langsung rujuk kepada Allah, langsung taubat, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, menyesali dia dosa-dosanya. Nah, ini orang istiqomah. Ya. Beda dengan orang yang enggak istiqomah, ketika jatuh kepada maksiat enggak taubat, malah asyik dengan maksiatnya, semakin terjerembab. Ini mengerikan. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Dan hendaklah kamu istiqomah seperti apa yang diperintahkan kepada kamu. Kata Syekh Salim, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala rasulahu bis-sabati wad-dawami 'alal istiqamah kama amarahu Allah. Allah di sini memerintahkan rasulnya ibu-ibu untuk terus istiqamah sesuai dengan perintah Allah. Berarti ayat ini menunjukkan apa ibu-ibu? Bahwa syarat istiqamah itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau istiqamah tapi nggak sesuai dengan perintah Allah, menyimpang namanya. Contoh misalnya, ada orang yang istiqomah di atas bid'ah. Ya. Maka orang yang berbuat bid'ah dan istiqomah di atas kebid'ahnya, bisa kita katakan dia istiqomah? Tidak. Ini orang menyimpang. Disebut istiqomah itu kalau sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah mengatakan tegas dalam ayat ini, fastaqim kama umirta. Ya, hendaklah kamu istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi harus sesuai dengan perintah Allah, ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32 yang menyebutkan tentang bagaimana pahala orang yang istiqomah sampai meninggal dunia, ibu-ibu. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah,
kemudian ia istiqomah sampai meninggalnya, maka saat kematiannya ibu akan turun kepada mereka para malaikat. Maka malaikat itu berkata kepada si mayat ini yang istiqomah ini, jangan kalian merasa takut dan jangan bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kami adalah wali-wali kamu di dunia dan akhirat. Dan buat kamu apa yang kamu mau. Dan buat kamu apa yang kamu minta. Sebagai pemberian dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah, lihat ibu-ibu sekalian ya. Luar biasa ya. Allah di sini menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Tuhan kami Allah. Tentunya ketika mengatakan Tuhan kami Allah punya konsekuensi ibu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita hanya beribadah kepada siapa? Allah. Kita tidak mempersekutukan Allah. Kalau kita yakin Allah Rabb kita, Tuhan kita, maka kita wajib mengingkari semua kesyirikan ibu-ibu. Kita wajib mengingkari hati kita kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita istiqomah di atas tauhid sampai meninggal, subhanallah. Maka apa yang terjadi ibu-ibu saat kematian itu akan turunlah para malaikat. Akan turun para malaikat. Apa kata para malaikat itu? Jangan bersedih hati, jangan takut. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan buat kamu. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Iya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang merasa senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Pendengar hadis ini Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa kata Aisyah ibu-ibu? Ya, wahai Rasulullah, semua kami takut kematian, ya Rasulullah. Sementara, maksudnya kata Aisyah, sementara engkau kan mengatakan orang yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Sementara kan semua orang gak suka kematian, ya Rasulullah. Gimana itu? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah Aisyah, seorang mukmin itu saat meninggal dunia diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Maka saat itu ia merasa suka untuk bertemu dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan dia. Ayat ini menjelaskan juga, Bu. Jadi orang beriman yang istiqomah pas meninggal dunia, pas mau meninggal itu aja ya, udah turun tuh para malaikat, Bu, memberikan kabar gembira. Maka saat itu si mukmin merasa suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Sebaliknya orang kafir, Bu, ketika hendak meninggal, malaikat memberikan kabar buruk kepada dia. Telah disediakan neraka buat dia. Saat itu ia tidak mau untuk bertemu dengan Allah, tidak suka bertemu dengan Allah. Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Baik, kita masuk hadis 85. Wa an Abi Amr, wakila Abi Amr, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim.
Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya, seorang sahabat Nabi, berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah katakan kepadaku dalam Islam ini suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali engkau, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW, Ibu? Ucapkan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Masya Allah, Ibu-ibu sekalian. Lihat Ibu-ibu, ucapan Rasulullah pendek nggak? Pendek banget. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomah. Tapi bagi siapapun, Bu, Pak, yang menyelami ini hadis, Masya Allah. Katakan aku beriman kepada Allah. Nah, kalau kita beriman, konsekuensinya kan banyak, Pak. Karena iman itu artinya apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota apa? Badan. Bertambah dengan menaati Ar-Rahman dan berkurang dengan menaati setan. Itu iman. Ketika kita berkata aku beriman kepadamu ya Allah, kita pun akan diuji sama Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, hasiban nasu ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diberikan ujian? Gak mungkin. Gak mungkin. Allah mengatakan di ayat selanjutnya apa? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Jadi ketika kita mengatakan, ya Allah aku beriman kepadamu, maka Allah akan uji kita, Ibu. Allah ingin tahu nih, benar enggak, jujur enggak nih iman kita nih. Diuji dengan apa? Diuji dengan perintah, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh ibadah haji, disuruh sedekah, disuruh berbakti kepada orang tua, disuruh silaturahim, banyak lagi ya. Perintah-perintah Allah ini ujian. Dilakukan apa enggak tuh? Diuji dengan larangan, dilarang berzina, dilarang musik, dilarang minum arak, dilarang makan riba. Kalau orang nggak sabaran, dia akan berkata begini, ini agama berat banget sih, dikit-dikit nggak boleh. Dikit-dikit haram, pacaran haram, ini haram, itu haram. Mendingan pindah agama aja lah. Iya. Ya silahkan aja, Allah nggak butuh kok sama dia. Allah menyuruh, nggak mungkin perintah Allah itu kepada perkara yang apa? Merugikan manusia. Semua perintah Allah maslahat. Semua larangan Allah pasti mengandung mudarat. Tapi itu ujian buat kita. Diuji dengan apa lagi? Dengan musibah. Musibah banyak ya. Dengan sakit. Dengan kekurangan rezeki, dengan kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan ya segala sesuatu yang kita cintai. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan, ya, kekurangan apa? Harta, anak-anak dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang istiqomah terus, Bu.
Ini yang kita pikirin Ibu, gimana caranya supaya kita terus istiqomah walaupun ujian mendera hidup kita Ibu. Gimana caranya kita tetap patuh sama Allah walaupun musibah menimpa hidup kita. Nah, banyak di antara kita nih terkadang Pak, istiqomahnya pas dikasih enak doang. Dikasih rezeki, dikasih nikmat, baru berkata, wah aku beriman ya Allah. Mas dikasih ujian, dikasih kesusahan, ngambek sama Allah. Gak ridho. Iya. Ada lagi kebalikan. Ada orang saat susah dekat sama Allah. Pas saat senang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah hikmahnya Bu. Kenapa Allah itu memberikan ujian kepada manusia? Karena dengan adanya ujian di situ kita bisa mempraktekkan ubudiyah kita kepada Allah. Baik ubudiyah saat senang maupun ubudiyah saat susah. Iya. Karena kalau kita dikasih kesenangan terus Bu, kesabaran kita biasanya jadi pendek. Kita jadi manja. Bukan mandi jarang ya. Kita jadi nggak sabaran. Ya, lihat aja orang yang biasa seneng Bu ya. Orang yang biasa seneng gitu ya. Selalu dengan kemewahan. Sedikit dikasih sakit aja langsung cengeng. Mungkin ibu-ibu atau bapak dulu yang dulunya nggak punya mobil, pakai motor sana sini biasa aja. Terus sekarang alhamdulillah sekarang kemana-mana pakai mobil. Pas bawa motor, aduh, pulang-pulang langsung kerokan. Iya, memang beda Pak. Makanya kita lihat orang-orang yang susah hidupnya Pak. Mereka lebih siap menghadapi kerasnya kehidupan dibandingkan orang-orang kaya yang terbiasa dengan apa? Kemewahan. Maka dari itulah terkadang Allah mensilih bergantikan kehidupan kita. Terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang senang, terkadang susah. Iya. Supaya apa? Supaya kita selalu seimbang dalam setiap keadaan. Selalu bersyukur dalam setiap musibah dan bencana. Nah ini ibu-ibu sekalian yang kita selalu minta kepada Allah, selalu bisa istiqomah terus. Iya. Lalu bagaimana caranya istiqomah ibu-ibu? Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Gimana caranya supaya kita bisa istiqomah ini? Cara yang pertama ibu-ibu, agar kita bisa beristiqomah, yaitu jangan pernah meninggalkan menuntut ilmu. Jangan tinggalkan majlis ta'lim. Ingat loh majelis ilmu itu apa sih? Ilmu itu hakikatnya yang berasal dari Allah dan Rasul. Dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun majelis bid'ah itu bukan majelis ilmu, Bu. Iya. Selama ibu cinta majelis taklim, selama ibu mendatangi majelis ilmu, insya Allah ibu akan terus diberikan oleh Allah istiqomah. Kenapa begitu? Karena ilmu itu kata Rasulullah seperti air hujan. Sedangkan hati kita ini seperti tanah, Ibu. Rasulullah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm, kamathali ghaithin asabat arba." Perumpamaan hidayah yang aku bawa seperti air hujan yang menimpa tanah. Bayangkan kalau tanah nggak pernah dihujani, lama nggak ada hujan, kira-kira tanahnya gimana? Kering, kerontang, tumbuhan-tumbuhan mati. Sama halnya dengan hati kita. Kalau kita tidak pernah duduk di majlis ta'lim menuntut ilmu Allah, ini hati kering, Ibu. Tanaman iman layu.
Ya. Maka ini yang pertama nih, jangan tinggalkan majelis ilmu. Wallahi majelis ilmu itu majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Majelis menempa menguatkan keimanan kita, Pak. Yang kedua, supaya kita istiqomah, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu memelihara keikhlasan kita. Selama kita terus ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, selama itu insya Allah Allah berikan kepada kita kekuatan. Makanya iblis ya ketika berjanji ya untuk menyesatkan seluruh manusia, iblis mengecualikan siapa yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diselamatkan. Kata sebagian ulama, diselamatkan dengan keikhlasan mereka. Iya. Yang ketiga, supaya kita istiqomah Bapak dan Ibu sekalian, itu beramal saleh. Jangan tinggalkan amalan saleh. Salat 5 waktunya kita pelihara. Apalagi kan salat 5 waktu ini kata Allah apa Bu? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Ya, puasa sunnahnya dijaga. Kata Rasulullah SAW, alaika bis-saum fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Salat-salat sunnahnya dijaga. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam akan dibangunkan untuknya surga rumah di surga. Masya Allah. Ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, sholat tahajudnya dia jaga. Dia tinggalkan maksiat, ya. Maka orang yang seperti ini insya Allah istiqomah. Tapi ya di sana ada, kata para ulama, ada amalan-amalan yang insya Allah amalan tersebut memberikan kekuatan kita untuk istiqomah. Apa amalan tersebut? Di antara yang pertama, zikrullah. Karena zikir ini ya memberikan kekuatan yang dahsyat di hati kita, Pak. Tapi dengan syarat ya, ketika kita zikir itu hati kita betul-betul merasakannya. Adapun lisan berzikir, hati entah kemana, ya nggak berpengaruh. Iya. Zikir kepada Allah. Allah berfirman, وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Iya. Di antara amal soleh lagi Bu, yang bisa membuat kita istiqomah apalagi, sholat tahajud. Sholat tahajud. Allah berfirman kepada Rasulnya dalam surat Muzammil, di mana dalam surat Muzammil Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila. Kemudian Allah menyebutkan tentang apa? Apa di antara hikmah sholat tahajud itu? Allah berfirman, Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam asyaddu wad'a, lebih mengokohkan hati, lebih kuat pengaruhnya ke hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik. Masya Allah. Iya. Betapa butuhnya kita kepada sholat malam, Ibu. Apalagi di zaman penuh fitnah seperti ini, kita sangat dianjurkan takarub kepada Allah di waktu malam. Karena suatu ketika Rasulullah SAW ya bangun di waktu malam. Apa kata Rasulullah? La ilaha illallah. Madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzila minal khazain. Kata Rasulullah, la ilaha illallah.
Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Lalu Rasulullah bersabda, man yuqidh li sahibal hujar. Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu agar mereka sholat? Iya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadisnya dalam kitab Fathul Bari, ini isyarat bahwa ketika terjadi banyak fitnah, hendaknya kita banyak-banyak taqarrub kepada Allah. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita hidup di zaman fitnah, Ibu. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, terutama sholat tahajud. Ya. Kenapa? Karena ini sangat menguatkan hati kita untuk istiqomah. Ya. Di antara amal saleh, terutama khusus untuk laki-laki, ya, apa itu? Sholat berjamaah di masjid. Demikian pula menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Rasulullah SAW bersabda, bermimpi. Apa kata Rasulullah, Ibu? Ra'aitu Rabbi al-lailata fi ahsani surah. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la. Lalu Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Rasulullah bersabda, la adri ya Rabb, aku enggak tahu ya Allah. Apa kata Rasulullah? Ya, fawadha'a yakaffahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Maka Allah meletakkan telapak tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Maka saat itu aku langsung tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Lalu Allah kembali bertanya, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Maka Rasul menjawab, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat apa? Derajat. Al-kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, kata Rasulullah apa? Famasyul aqdami ilal jama'at wa isbaghul wudu'i indal makruhat, ya, wa intidharus sholawati ba'da sholawat. Adapun amalan yang menggugurkan dosa, kata Rasulullah apa? Berjalan kaki menuju masjid untuk berjamaah. Yang kedua apa? Menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit, saat dingin banget misalnya, atau sedang sakit misalnya, dan menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Apa kata Allah? Dengarkan, ya. Allah mengatakan, sodaqta ya Muhammad, kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup di atas kebaikan dan wafatnya pun di atas kebaikan. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummuh, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ya. Di antara amalan yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah, ibu-ibu, yaitu mencari teman-teman soleh. Dan jangan berteman dengan teman-teman yang bisa menyebabkan kita tidak bisa istiqomah. Jangan. Rasulullah SAW sabda, al-mar'u ala ma'ala dini khalilih,
falyanzur ahadukum man yakhalil, rawahu Abu Dawud. Seseorang itu, kata Rasulullah, di atas agama temannya. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Teman yang dimaksud di sini kata para ulama teman akrab, ya. Karena khalil itu bukan sebatas teman biasa. Ya. Nah, Ibu, makanya nggak ada dalam Islam gaul sama siapa aja, nggak bisa. Nggak ada kaidah dalam Islam berteman dengan siapa saja, nggak bisa, Ibu. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kita disuruh berteman dengan orang saleh. Coba Ibu buka dalam surat apa itu Al-Furqan ayat 27 kalau nggak salah, atau 28, saya lupa. Ketika Allah menyebutkan tentang penyesalan seorang penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Apa kata Allah? Menceritakan tentang perkataan penduduk neraka ini. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Penduduk neraka ini berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Ngeri, ya. Gara-gara teman masuk neraka. Ini yang kita khawatirkan. Makanya, Bu, apa sih tujuan kita berteman, Bu? Tujuan kita berteman itu supaya sama-sama saling menguatkan masuk surga, Bu. Kalau kita punya teman malah menggembosi kita dari ketaatan, udahlah. Tinggalin aja, ngapain sih? Nggak ada manfaatnya teman kayak gitu. Tapi kalau kita punya teman, alhamdulillah, selalu memotivasi kita di atas ketaatan, ya, berusaha membantu kita saat kita salah dengan cara diingatkan, masya Allah, alhamdulillah. Ibu bersyukur, Bu, kalau Ibu punya teman-teman yang solihat, alhamdulillah, Ibu. Ya, itu kenikmatan yang besar loh, Bu. Ya, teman yang solehat itu teman yang nikmat yang besar. Maka kalau Ibu sudah punya teman, dia solehat dan Ibu cocok sama dia, jangan Ibu tinggalin gara-gara sedikit kesalahan dia, Ibu. Ya, jangan. Pegang erat-erat dia. Wallahi, Ibu, kalau manhaj Ibu nggak boleh teman berbuat salah sama Ibu, saya yakin Ibu nggak bakalan punya teman. Salah dikit tinggalin, salah dikit tinggalin. Iya, emang Ibu nggak punya salah apa? Emang Ibu malaikat apa? Bisa jadi Ibu lebih banyak salahnya daripada dia, tapi dia lebih pandai untuk menyembunyikan apa? Kesalahan Ibu. Nah, inilah Ibu-ibu sekalian. Jadi agar bisa istiqomah, jangan lupa. Jadikan teman-teman yang saleh itu yang menjadi teman-teman akrab kita. Teman-teman dekat kita, orang-orang yang takut kepada Allah. Teman-teman dekat kita, orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Iya. Kemudian amalan berikutnya yang menyebabkan kita bisa istiqomah insyaallah biidznillah, yaitu banyak berdoa. Rasulullah mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ini Allah ya. Jangan pernah kita lepas dari mengucapkan doa ini, Bu, Pak. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, ternyata memperbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Ya, banyakin ini. Supaya apa? Allah terus pelihara hati kita. Karena hati kita ini sangat mudah sekali berbolak-baliknya tuh.
Kata Al-Hasan Al-Basri ya, hati manusia itu lebih cepat berbaliknya dibandingkan dengan daun yang dibalikan sama angin. Mudah banget. Kemarin kita masih khusyuk sholatnya, sekarang udah nggak khusyuk. Kemarin kita masih bisa baca Quran, hari ini udah enggak. Kemarin kita masih bisa sholat tahajud, baca 2 juz. Sekarang boro-boro 1 juz juga enggak. Malah mikirnya juz apel. Ya. Ya itulah ibu-ibu. Makanya kita penting ini, banyak minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya kokohkan hatiku di atas apa? Agamamu. Nabi Yusuf doanya apa Nabi Yusuf? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku di atas dalam keadaan muslim ya Allah. Dan masukkan aku bersama orang-orang soleh ya Allah. Itu ya doanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Iya. Nah ini ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan, kita ambil faedah hadis yang ke-85 ini, kata Syekh Salim bin Eid. Faedah yang pertama, istihbabus su'al an amrin yajma'u khisal al-khair. Disunnahkan kita bertanya tentang perkara yang mengumpulkan banyak kebaikan. Disunnahkan kita bertanya kepada ulama ya, tentang perkara yang mengumpulkan banyak kebaikan. Lihat ya, sahabat Rasulullah ini, ya Rasulullah, tolonglah ucapkan padaku dalam Islam suatu ucapan yang aku tidak akan pernah bertanya kepada selain engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan nasihat yang pendek tapi luar biasa banget Pak, Bu. Kata Rasulullah, katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Masya Allah. Iya. Faedah yang kedua, yang bagi alaman jahila amran an yas'ala anhu ala dzikr. Orang yang tidak tahu hendaklah bertanya kepada ahli ilmu. Kalau kita nggak tahu, jangan pelihara tuh bodohnya kita tuh. Karena banyak sebagian orang Pak, orang yang dia jahil, bodoh, tapi nggak ngerasa dirinya Pak bodoh. Ini yang bahaya nih Pak. Kalau kita bodoh dan merasa kita bodoh, mending. Ketika kita merasa bodoh, kita langsung menuntut ilmu, bertanya kepada ahli ilmu. Alhamdulillah. Yang bahaya itu, kalau kita bodoh, ngerasa dirinya pinter. Dikasih nasihat malah ngeguruin. Ya subhanallah. Kalau kita seperti itu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu. Iya. Jangan pernah merasa diri kita pinter, Pak. Jangan pernah merasa kita ilmunya sudah hebat. Jangan, Pak. Yang bedanya ya, bedanya kita dengan orang-orang terdahulu ya. Kalau orang sekarang, kalau disebut bodoh, ngambek, Pak. Bodoh kamu, ngambek. Saya disebut bodoh. Padahal emang bodoh gitu kan. Kalau orang terdahulu disebut bodoh, biasa-biasa aja. Kenapa? Emang manusia pada asalnya bodoh kok. Ya tidak. Allah mengatakan wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu adalah zalim dan bodoh. Yang kita tahu sangat sedikit dibandingkan dengan yang kita tidak tahu. Berapa sih sesuatu yang kita tahu bisa kita hitung, Pak, Bu. Tapi yang kita tidak tahu tidak bisa dihitung. Makanya kalau ada orang berkata kepada kita, dasar bodoh kamu. Senyum aja, emang saya bodoh. Siapa yang bilang saya pinter? Siapa yang bilang saya alim? Ya, maka karena saya bodoh, saya berusaha menuntut ilmu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
Faedah selanjutnya, al-imanu qaulun wa amal. Kata beliau, iman itu ucapan dan perbuatan. Karena ketika seseorang berkata, aku beriman kepada Allah. Tapi ingat, ucapan ini harus dipahami baik-baik. Wa iman itu kata beliau mengandung ucapan dan perbuatan. Ucapan ada dua macam. Ada ucapan hati dan ucapan lisan. Apa itu ucapan hati? Kata para ulama itu at-tasdiq, membenarkan. Apa itu ucapan lisan? Itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Amal ada tiga. Amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Apa amal hati? Banyak. Ikhlas, tawakal, cinta karena Allah, benci karena Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Nah, ini semua amalan-amalan apa? Hati. Apa amalan lisan? Banyak. Zikir, menyampaikan kebenaran, menjelaskan ilmu, mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran. Ya. Apa itu amalan anggota badan? Banyak. Amalan anggota badan, sholat, puasa, haji, ya, dan yang lainnya. Nah, itu semua masuk di dalam iman. Masuk di dalam apa? Iman. Ya. Faedah selanjutnya yang keempat, al-istiqamatu darajatun 'aliyah tadullu ala kamalil imani wa 'uluwil himmah. Istiqomah itu adalah derajat yang tinggi, Ibu, yang menunjukkan kepada kesempurnaan iman dan cita-cita yang tinggi. Kalau kita cita-citanya tinggi, Bu, biasanya kita bisa istiqomah. Kalau cita-citanya kuat, keinginannya kuat di dunia saja, ya, dia punya keinginan, saya ingin menjadi seorang dokter misalnya. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga supaya bisa jadi seorang dokter, istiqomah dia. Tapi cita-cita dunia itu rendah. Cita-cita yang paling tinggi itu apa, Bu? Masuk surga. Maka kalau keinginan kita tertinggi adalah saya pengen masuk surga, pokoknya saya pengen masuk surga, saya nggak mau masuk neraka, maka itu, Bu, ya, caranya dengan cara istiqomah. Ya. Saat ada keinginan, disitulah ada kekuatan. Tapi saat tidak ada keinginan, kekuatan kita juga lemah. Iya. Baik, hadis berikutnya, hadis 86. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana ila an yataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadlin. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, qaribu, mendekatlah, maksudnya kata para ulama, mendekatlah kepada kebenaran tanpa sikap gulu berlebihan dan tanpa sikap meremehkan. Qaribu wasaddidu, dan bersikap tepatlah. Artinya kata Imam Nawawi itu istiqomah dan sesuai dengan sunnah. Iya. Wa'lamu, dan ketahuilah,
bahwasanya seseorang tidak akan selamat oleh hanya amalannya saja. Artinya sebab kita masuk surga itu bukan satu-satunya disebabkan oleh apa? Amal, bukan. Tapi yang terbesar Pak, Bu, kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Rasul, tidak juga aku, kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku rahmat darinya dan keutamaan. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim. Faidah yang pertama, fadlullah wa rahmatuhu ala ibadihi awsa' min a'malihim. Karunia Allah dan rahmatnya, Bu, itu lebih luas daripada amalan mereka. Ini kalau kita masuk surga, kalau sebatas dengan amal-amal, nggak cukup amal kita buat masuk surga, Bu. Cukup nggak? Nggak cukup. Sekarang amalan kita apa sih? Dikit banget. Sementara nikmat Allah banyak nggak, Mas? Setiap nikmat wajib disyukuri nggak, Mas? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan apa? Bisa menghitungnya. Iya. Bahkan sebutkan dalam sebuah riwayat, Pak, ada seorang laki-laki yang banyak beramal saleh. Lalu dia merasa akan masuk surga dengan banyaknya amal tersebut. Lalu Allah perlihatkan kepada dia nikmat mata doang. Ternyata nikmat mata aja tidak seimbang dengan amal soleh dia. Kecil. Makanya ibu-ibu sekalian, kita masuk surga itu memang murni rahmat dari siapa? Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beramal soleh pun rahmat dari siapa? Dari Allah. Alhamdulillah. Ada orang diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Itu semua bantuan dari Allah. Allah bantu dia. Tapi ada orang yang mau pergi ke masjid berat banget. Ya, padahal rumahnya cuma 200 meter. Tapi mau jalan ke masjid berat banget. Kenapa, Pak? Jawabnya karena dia tidak dibantu oleh Allah. Iya. Faedah yang kedua, irsyadun ila kaifiyati tahsilil khair. Wa dzalika bil istiqamah ala manhajillah duna ghuluwin fihi wala taqsir. Bimbingan tentang tata cara menghasilkan kebaikan. Apa caranya supaya kita bisa istiqomah? Di antaranya bersikap tidak berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Kalau sabda apa? Qaribu, mendekatlah kalian. Artinya kata para ulama, mendekatlah kepada kebenaran. Ya, jangan berlebihan dan jangan juga meremehkan. Maksudnya gimana sih berlebihan, Ibu? Contoh gini. Pernah Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah. Tiba-tiba keluarlah dari rumah Rasulullah seorang wanita yang wajahnya kelihatan pucat dan tubuhnya kurus. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, siapa dia ya Aisyah? Lalu Aisyah menceritakan tentang kehebatan ibadahnya wanita itu. Dia, ya Rasulullah, setiap malam tak pernah tidur. Khusus tahajud dan sholat saja. Siang harinya tak pernah buka, puasa terus. Malamnya nggak tidur, sholat. Siangnya apa? Puasa. Apa kata Rasulullah SAW?
Jangan begitu, nggak boleh kata Rasulullah SAW. Nggak boleh seperti itu. Ini namanya apa? Gulu. Wallahi lan yamallallah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah ini, lihat. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW masuk masjid. Rupanya Rasulullah mendapatkan tali terikat di antara dua tiang. Lalu Rasul bertanya, ini tali siapa? Kata para sahabat, itu tali istrimu Zainab. Dia kalau sholat dan kelelahan, dia sholat sambil gelantungan di tali. Maksain diri maksudnya Pak. Apa kata Rasulullah? Hullu, cabut. Lisalli ahadukum nasyatuh. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan semangat. Ya. Fa'idha na'isa ahadakum falyarqud. Kalau sudah ngantuk, tidur aja, kata Rasulullah SAW. Nah, ini Masya Allah. Ya, jadi kita jangan gulu. Orang kalau gulu, biasanya futurnya cepat, Pak. Ada seorang ikhwan, ketika dapat hidayah sunnah, wah, ya, luar biasa, Pak. Ibadahnya, ya berlebihan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kalau sudah terlalu fall di awal, futurnya cepat. Kalau antum pernah olahraga lari ya, ketika kita lomba lari ya, 10 kilo misalnya, di awal udah fall, lari sekencang-kencangnya. Paling sekilo selesai langsung lemes Pak, nggak nyampe tuh. Iya. Tapi ketika kita mulai awal dengan santai lari terus, ya. Pas mau finish baru apa? Lari sekencang-kencangnya. Nah, ini baru benar. Begitu juga kita. Kita ibadah jangan terlalu apa? Ya berlebih-lebihan, Pak. Sesuaikan kemampuan dulu. Kalau mampunya baca Quran sehari cuma 1 lembar, nggak masalah. Yang penting istiqomahnya loh. Yang penting continue-nya itu. Daripada baca langsung 2 juz, dah selesai. Gak baca lagi. Iya. Jadi kalau kita ingin bisa istiqomah di atas amal, seperti itu caranya. Faedah selanjutnya, la yanbaghi lil abdi an yaktar bi amalihi. Seorang hamba tidak layak untuk tertipu oleh banyaknya amal dia. Ingat Bu, jangan tertipu sama amalan ibu. Merasa ibu udah berhijab, udah bercadar, melihat yang belum pakai cadar, ya, kecil dia tuh. Akhirnya ibu meremehkan dia, ibu terkena ujub, ya. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati loh Bu. Karena ibu misalnya rajin puasa Senin Kemis, pas ngeliat temannya yang nggak puasa, alah, kecil. Ini kok amal soleh jadi buat disombong-sombongin gimana sih? Ya, wallahi ibu, amal soleh yang dimasuki ujub itu batal tuh amal solehnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ujub dengan amal itu lebih buruk dibandingkan ujub dengan harta. Ujub dengan harta saja sudah haram. Apalagi ujub dengan amal apa? Amal soleh. Jangan sampai. Karena ibu misalnya hafal Quran, sudah hafal banyak hadis, sudah banyak ilmunya, Masya Allah. Ya, pas melihat orang yang ilmunya sedikit, alah, ente junior aneh. Merasa dirinya lebih senior. Waduh, gak benar nih Pak. Seharusnya kan kita semakin banyak ilmu, semakin tawadu. Iya.
Faedah selanjutnya, a'malul ibad la tudkhiluhumul jannah. Amalan hamba itu tidak bisa memasukkan seorang hamba ke surga kalau bukan karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innama yatawarathuna wa takunu maratibum fiha hasba a'malihim. Tapi amalan itu yang akan mempengaruhi tingkatan di mana? Di surga. Adapun masuk surganya Allah yang menentukan. Iya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.